Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi. Dimulai dari pembahasan mengenai sumber energi tak terbarukan. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, Tahun 2007. Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Pada dasarnya, sumber energi dapat dikelompokkan menjadi sumber energi tak terbarukan dan energi terbarukan atau energi alternatif. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya, ketersediaannya di alam ini terbatas, karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Manfaat minyak bumi memang sangatlah banyak. Beberapa produk yang sering digunakan oleh masyarakat berasal dari olahan minyak bumi. Minyak bumi ini bisa didapatkan di bawah lapisan bumi, baik di darat maupun di bawah permukaan laut. Penggalian minyak bumi ini kebanyakan membutuhkan berbagai macam alat berat. Dan jika sudah berhasil diambil, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan yang menghasilkan berbagai bentuk manfaat yang berbeda. Minyak pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 347 setelah Masehi. Dengan bermodalkan bambu, mereka ini mampu mengebor hingga kedalaman lebih dari 243 meter dan mendapatkan minyak untuk pertama kalinya. Sedangkan di benua Amerika, berhasil membangun pengeboran migas pertama di Ontario, Kanada pada tahun 1858. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1940, perkembangan dunia migas mengalami kemajuan pesat, yaitu dimulainya pengeboran offshore atau lepas pantai. Dan pada tahun 1981, pertama kalinya sumur migas offshore dibor dengan bentuk horizontal dan berkembang terus sampai saat ini. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Dalam mencari lokasi minyak bumi dan gas alam, banyak cara yang bisa digunakan. Cara-cara tersebut antara lain, dengan melihat bebatuan yang tersingkap di permukaan bumi, yakni dengan membuat peta geologi dan mengekstrapolasi permukaan bebatuan tersebut. Dengan cara tersebut dapat diketahui kondisi struktur dan susunan batu yang berada di lapisan bawah permukaan batuan itu. Seiring berkembangnya zaman, cara yang sering digunakan dalam mencari minyak bumi dan gas alam adalah melalui survei seismik, yaitu dengan menggunakan bantuan gelombang seismik. Survei seismik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu survei seismik di darat dan survei seismik di lautan. Untuk proses survei seismik di daratan, bisa menggunakan bantuan vibrosis truk ke lokasi yang telah ditentukan. Seperti beberapa waktu yang lalu, kendaraan dengan bobot mencapai 27 ton ini terlihat melintasi beberapa jalan di kawasan Indonesia. Untuk cara kerja dari vibrator truk ini adalah dengan menembakkan gelombang seismik ke dalam tanah, dan biasanya terdapat 3 vibrator truk atau lebih dalam proses penembakan gelombang seismik tersebut. Gelombang seismik tersebut kemudian dipantulkan kembali sesuai dengan lapisan tanah yang dilaluinya, dan pantulan gelombang tersebut berjalan pada kecepatan yang berbeda, tergantung pada jenis atau kepadatan lapisan batuan yang dilaluinya. Di atas tanah, pantulan gelombang seismik ini ditangkap oleh geopon. Geopon ini ditancapkan ke dalam tanah sedalam 30 cm secara manual, yang terhubung satu sama lain dengan kabel yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian data dari geofon tersebut ditransmisikan ke recording track untuk direkam. Dari hasil seismik ini, data jenis dan lapisan batuan akan diolah dan dianalisa
untuk mengetahui keberadaan minyak bumi dan gas alam di dalamnya. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Energi listrik yang dihasilkan saat ini berasal dari berbagai macam sumber energi yang berbeda, salah satunya adalah berasal dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang jumlahnya melimpah dan harganya lebih murah dibanding sumber energi lain, karena itu batu bara banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menghasilkan energi listrik. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan batu bara menjadi energi listrik. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batu bara sendiri saat ini sedang jadi rebutan di mana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batu bara sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan kandungan karbon dan jumlah energi panasnya, batu bara dibagi menjadi 4 jenis. Mulai dari grade yang tertinggi adalah antrasit, kemudian bituminous, subbituminous, dan yang terakhir adalah lignit atau batu bara coklat. Salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara lignit yang terbesar adalah Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian North Dakota. North Dakota memiliki cadangan lignit sebanyak 25 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 800 tahun jika setiap tahunnya memproduksi sebanyak 32 juta ton. Kemudian sebanyak 74% listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batu bara lignit. Untuk mengekstraksi batu bara, dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun karena batu bara lignit banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, oleh karena itulah tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengekstraksi batu bara pada tambang terbuka di North Dakota ini, terdiri dari beberapa proses, yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar berupa tanah liat
yang digali menggunakan ekskavator maupun menggunakan drag lain. Setelah itu, batu bara lignit kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan ripper, yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian lignit yang sudah dihancurkan dengan ripper tersebut diangkut oleh dump truck menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik. Lignit tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju pulverizer untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju ke boiler. Fine powder ini kemudian dicampur dengan udara, lalu dibakar agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius. Selanjutnya air akan dialirkan menuju pipa pada boiler. Air yang mengalir pada pipa di boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 540 derajat Celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut, terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian koil. Ketika magnet berputar di dalam koil, elektron pada koil akan mulai mengalir, dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui, sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan, yakni tidak mencemari lingkungan. Contoh: energi matahari surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Apa itu energi surya? Ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, biasanya yang langsung terlintas dalam pikiran adalah energi air, energi angin, dan energi surya. Hal ini dikarenakan, tiga bentuk energi ini sudah lama dikenal dan mudah ditemukan di mana saja. Matahari mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan di dunia, baik untuk manusia, tumbuhan maupun hewan. Semua yang hidup di permukaan bumi memerlukan energi matahari dalam bentuk sinarnya. Tanpa sinar matahari, bumi menjadi gelap dan dingin, sehingga tidak memungkinkan kehidupan ada di atas bumi. Menurut para ahli, diperkirakan keberadaan matahari masih sangat lama, yaitu sekitar 5 miliar tahun. Karena sifatnya yang terus ada atau keberadaannya relatif sangat lama dibandingkan dengan usia manusia, maka energi surya dikategorikan sebagai energi terbarukan. Matahari adalah benda terbesar dalam sistem tata surya, menempati sekitar 99,9% dari massa seluruh tata surya. Matahari merupakan bintang yang mempunyai sumber cahaya sendiri. Dengan diameter 1,39 juta kilometer, matahari selalu memancarkan energinya dalam bentuk sinar ke bumi. Kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya, matahari adalah pembangkit energi terbesar dan ramah lingkungan, karena tidak menimbulkan polusi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, matahari sebenarnya telah mengirim energi ke permukaan bumi, sebanyak lebih dari kebutuhan energi manusia saat ini dalam waktu setahun. Energi matahari berasal dari inti matahari, di mana terjadi reaksi antar proton hidrogen menjadi helium, sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini disebut reaksi fusi. Energi yang dihasilkan akan dilepas oleh inti matahari ke permukaan dan diteruskan ke ruang angkasa dalam bentuk sinar. Selanjutnya, sinar ini berjalan ke segala arah, termasuk menuju ke bumi. Sejak dahulu, manusia telah memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber panas. Misalkan, untuk mengeringkan bahan makanan, dan juga untuk kehangatan bagi tubuh manusia. Selain itu, energi sinar matahari digunakan untuk memproduksi garam. Secara tradisional, produksi garam telah dilakukan di kolam-kolam di tepi pantai. Kolam-kolam terkena sinar matahari, sehingga menyebabkan penguapan di air lautnya.
Semakin lama, air semakin susut, dan tinggallah komponen garam. Dalam era modern, pemanfaatan energi sinar matahari digunakan untuk membangkitkan energi listrik, baik dengan metode termal maupun dengan metode sel surya. Pembangkit listrik tenaga panas matahari, atau solar thermal power plant adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas matahari sebagai sumber energi utamanya. Sinar matahari akan memanaskan air secara langsung atau tidak langsung, dan dengan cara ini menghasilkan uap. Selanjutnya, uap akan menggerakkan generator melalui turbin, kemudian menghasilkan listrik. Berbeda dengan metode termal, pembangkit listrik tenaga surya dengan fotovoltaik, listrik dapat dihasilkan tanpa melalui panas. Prosesnya adalah, sel surya akan mengubah radiasi atau sinar matahari secara langsung menjadi listrik. Perubahan ini terjadi di sel-sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Energi sinar matahari ini menghasilkan perbedaan potensial tegangan, sehingga menghasilkan listrik. Apakah energi air itu? Pada era modern ini, energi air atau energi hidro merupakan salah satu bentuk energi yang telah berkontribusi banyak dalam pemenuhan kebutuhan energi umat manusia. Energi air telah dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dari masa lampau hingga masa kini. Energi air adalah sebuah energi alternatif yang menarik, yaitu bisa membangkitkan energi listrik. Aliran air yang terus-menerus secara alami di sungai menjadikan energi air sebagai sebuah sumber energi yang bersifat terbarukan atau renewable energy. Kita telah memanfaatkan energi air dengan berbagai cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Pada masa dulu, umat manusia telah mengetahui potensi air yang bergerak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk sumber energi. Tapi saat itu sebelum mengenal energi listrik. Pemanfaatan energi air diantaranya adalah untuk penggilingan, seperti menggiling gandum atau jagung, hingga menjadi tepung. Selain itu, juga digunakan untuk proses penggergajian kayu, energi kinetik yang terkandung dalam air, dimanfaatkan secara langsung tanpa dikonversikan terlebih dahulu menjadi energi listrik. Tenaga mekanik, dipergunakan untuk menggerakkan mesin-mesin industri secara langsung. Sehingga, industri-industri tersebut harus berlokasi di sepanjang aliran air sungai. Oleh sebab itu, cukup banyak zona industri beserta kota pendukungnya, yang berlokasi di wilayah yang ada aliran sungai. Ketika manusia memahami prinsip kerja tenaga listrik dan bagaimana listrik dapat dibangkitkan, maka berbagai bentuk energi yang ada di alam, mulai dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Energi air atau energi hidro, juga merupakan salah satu bentuk energi yang mulai dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, sejak masa saat itu. Energi air, dikonversi menjadi energi listrik dengan adanya PLTA, atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan dikonversikan menjadi tenaga listrik, energi yang berasal dari tenaga gerak air, dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel. Tenaga listrik yang dihasilkan, bisa dialirkan hingga jarak yang jauh. Arus listrik, dapat dialirkan melalui kabel ke tempat yang dibutuhkan. Sehingga, kota tidak lagi harus berada dekat dengan sungai atau danau. Prinsip kerja sebuah pembangkit tenaga air adalah, mengubah energi kinetik dalam air, menjadi energi listrik. Dari sebuah bendungan, aliran air dengan kecepatan tinggi diarahkan untuk memutarkan turbin air. Dan selanjutnya, turbin air memutar generator listrik. Turbin-turbin listrik yang digerakkan air seperti ini, kini bermunculan di berbagai pelosok dunia. Apa itu energi angin? Energi angin adalah energi kinetik yang terkandung dalam gerak angin.
Selama ini, kita merasakan keberadaan angin ketika angin bertiup. Angin yang bertiup ini tidak hanya memberikan kesejukan, tetapi bisa juga menjadi sumber energi alami yang dapat dimanfaatkan. Angin merupakan pergerakan udara di permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di satu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Angin akan bertiup dari wilayah yang bertekanan udara tinggi menuju ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Perbedaan tekanan ini dapat terjadi di antaranya karena proses pemanasan permukaan bumi oleh matahari yang berbeda. Dengan kata lain, terjadinya angin sebenarnya juga merupakan efek dari energi yang berasal dari sinar matahari yang terus-menerus menyinari bumi. Pada wilayah yang menerima matahari lebih banyak, seperti wilayah Khatulistiwa, akan memiliki suhu udara yang lebih tinggi. Udara yang hangat ini memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan, sehingga menjadi zona bertekanan udara rendah, dan udara yang hangat ini akan naik ke atas. Akibatnya, terjadilah pergerakan udara hangat dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Udara hangat yang naik ke atas ini kemudian akan digantikan oleh udara dari wilayah yang lebih dingin, yang mengakibatkan terjadinya angin di permukaan bumi. Pemanfaatan energi angin. Sejak zaman dahulu, manusia sudah memanfaatkan angin sebagai sumber energi dalam berbagai kegiatan mereka. Alat penggilingan yang digerakkan angin, dikenal dengan nama windmill, atau kincir angin yang banyak ditemukan di benua Eropa. Negara Belanda sangat terkenal dengan kincir anginnya. Kincir angin ini digunakan untuk menggiling hasil pertanian, seperti gandum dan jagung. Selain untuk penggilingan hasil pertanian, pada masa lalu, tenaga angin juga telah dipergunakan untuk memompa air dari dalam tanah. Kincir angin yang digunakan bentuknya sangat mirip dengan sebuah kincir penggilingan. Penggunaan berikutnya adalah kapal layar. Kapal layar ini menjadi alat transportasi laut utama pada masa lampau untuk membawa manusia dan berbagai barang dagangan. Energi angin saat itu memungkinkan kapal layar menjelajah dunia, melintasi lautan dan antar benua. Setelah manusia mengenal energi listrik, muncullah ide memanfaatkan energi angin untuk membangkitkan tenaga listrik. Angin akan memutar baling-baling dan generator. Dari perputaran generator ini, dihasilkan energi listrik. Bentuk dan ukuran dari turbin angin ini juga terus berkembang. Dari yang berukuran kecil, hingga ukuran raksasa. Dan dari skala kilowatt, hingga megawatt.